Kata BPS, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61% pada triwulan pertama atau Q1 tahun 2026. Angka ini jadi salah satu pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Tapi di sisi lain, banyak masyarakat yang justru merasa kondisi ekonomi belum membaik. Harga kebutuhan pokok masih terasa mahal, lapangan kerja masih sulit dicari, dan banyak orang merasa penghasilannya belum cukup mengejar naiknya biaya hidup. Jadi, sebenarnya, apakah ekonomi Indonesia benar-benar tumbuh? Kalau memang tumbuh, kenapa banyak orang belum merasakannya? Di video ini, kita akan membahas apa itu pertumbuhan ekonomi, kenapa ekonomi Indonesia bisa tumbuh 5,61% pada Q1 2026, dan apakah pertumbuhan tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe konten ini ya kalau kamu suka konten-konten kayak gini. Sederhananya, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu. Cara yang paling umum untuk mengukurnya adalah menggunakan produk domestik bruto atau PDB. PDB ini bisa dihitung melalui 3 pendekatan, yaitu pengeluaran, pemasukan, dan produksi atau lapangan usaha. Nah, buat ngitung yang pengeluaran, rumusnya ini. C itu artinya konsumsi pribadi, I artinya investasi. Nah, G ini pengeluaran pemerintah, X artinya ekspor, dan Y itu artinya impor. Kalau buat ngitung berdasarkan pemasukan, ada rumusnya juga. Ini rumusnya. KAR itu artinya pendapatan karyawan, PENG itu pendapatan pengusaha, C itu pendapatan sewa, BU itu pendapatan bunga, KE itu pendapatan keuntungan, dan PA itu pendapatan pajak yang dikurangi subsidi. Kalau yang produksi itu dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah pada setiap tahap produksi ekonomi. Dengan menjumlahkan nilai semua barang dan jasa yang diproduksi di berbagai sektor utama ekonomi, yaitu sektor pertanian, industri, dan jasa. Tapi, menurut laporan BPS, ada 2 hal yang dilaporkan, yaitu PDB menurut lapangan usaha dan PDB menurut pengeluaran. Nah, ketika BPS mengatakan ekonomi Indonesia tumbuh 5,61% pada Q1 2026, artinya, nilai aktivitas ekonomi Indonesia pada Januari sampai Maret 2026 lebih tinggi 5,61% dibanding periode yang sama pada Januari sampai Maret 2025. Jadi, yang dibandingkan adalah kondisi Q1 2026 dan Q1 2025, bukan antar triwulan. Karena kalau Q1 2026 dibandingin triwulan sebelumnya, yaitu Q4 tahun 2025, ekonomi Indonesia itu turun 0,77%. Kalau melihat data resminya, ada beberapa faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada awal tahun 2026. Yang pertama adalah konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,52%. Konsumsi rumah tangga mencakup pengeluaran masyarakat untuk makanan, minuman, pakaian, transportasi, hotel, restoran, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai kebutuhan sehari-hari. Peningkatan ini banyak ditopang oleh Idul Fitri, Imlek, Nyepi, dan hari raya lain yang memang selalu mendorong masyarakat untuk berbelanja lebih banyak. Faktor kedua adalah investasi atau PMTB yang tumbuh 5,96%. Dalam data PDB, investasi tidak hanya berarti beli saham atau beli emas, tapi pembelian mesin dan kendaraan operasional. Faktor ketiga adalah ekspor yang tumbuh 0,9%. Peningkatan ekspor didukung permintaan dari negara mitra dagang utama Indonesia serta meningkatnya aktivitas pariwisata yang dihitung sebagai ekspor jasa. Kemudian ada konsumsi lembaga non-profit rumah tangga yang tumbuh 6,28%. Ini berasal dari meningkatnya aktivitas organisasi masyarakat, yayasan, dan berbagai kegiatan sosial yang cukup ramai pada awal tahun. Nah, yang paling mencolok justru konsumsi pemerintah. Angkanya melonjak 21,81%. Ini menjadi pertumbuhan tertinggi di antara seluruh komponen pengeluaran. Kenaikan tersebut karena pencairan gaji ke-14, berbagai program prioritas pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta program makan bergizi gratis atau MBG. Itu bagian pengeluarannya ya. Tapi kalau dilihat di bagian lapangan usaha, ternyata di bagian pertambangan dan penggalian berkurang 2,14%. Sedangkan pertanian, industri, pengolahan, konstruksi, perdagangan, dan reparasi nilainya naik. Nah, dari semua data ini, BPS bilang kalau pertumbuhan di Q1 2026 dibandingkan Q1 2025 itu naik 5,61%.
Tapi yang masih jadi pertanyaan itu, apakah pertumbuhan ekonomi ini dirasakan oleh masyarakat juga? Saat Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi meningkat, ini bukan berarti semua orang langsung merasakan kondisi yang lebih baik. Angka PDB hanya menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi secara keseluruhan meningkat. Tapi angka itu tidak menjelaskan siapa yang menikmati pertumbuhan tersebut. Pada Q1 2026, pertumbuhan ekonomi banyak ditopang oleh konsumsi pemerintah, proyek investasi, dan momentum musiman seperti Idul Fitri dan hari raya keagamaan lainnya. Sementara itu, masyarakat masih menghadapi berbagai tekanan ekonomi. Nilai tukar rupiah melemah dan biaya hidup di banyak daerah tetap tinggi. Masih banyak orang ngerasa susah mencari pekerjaan yang layak. Tidak sedikit juga yang merasa kenaikan pendapatan mereka jauh lebih lambat dibandingkan kenaikan pengeluaran sehari-hari. Bahkan, kata World Bank, pertumbuhan ekonomi Indonesia ini bakal melambat jadi 5% di tahun 2026 karena program belanja pemerintah yang dinilai ambisius. Jadi, pertumbuhan ekonomi bisa aja tinggi secara statistik, tapi ekonomi setiap orang bisa sangat berbeda. Ada yang merasakan peluang baru, ada juga yang merasa dompetnya tetap tipis, walaupun grafik ekonominya lagi naik. Oke, jadi apakah masyarakat Indonesia ikut merasakan pertumbuhan ekonomi 5,61%? Jawabannya, ya ada yang iya dan banyak yang belum. Data menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia memang tumbuh. Aktivitas belanja masyarakat meningkat, investasi bertambah, ekspor naik, dan pemerintah mengeluarkan belanja yang jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pertumbuhan ekonomi bukanlah ukuran langsung kesejahteraan setiap individu. Karena itu, angka ekonomi yang bagus belum tentu otomatis membuat semua orang merasa hidupnya lebih mudah. Apalagi menurut data BPS, yang dihitung itu PDB dari pendekatan produksi dan pengeluaran, bukan data dari pendekatan pendapatan. Toh, kalau juga mau dihitung berdasarkan pendapatan, itu bukan pendapatan bersih karyawan ya. Pendapatan pengusaha, bunga, keuntungan, dan lain-lain juga masuk ke dalamnya. Kalau menurut kamu, pertumbuhan ekonomi 3 bulan kemarin itu tuh ngefek ke kehidupan kalian apa enggak sih? Coba komen di bawah ya.